Kenaikan harga BBM ini hendaknya kalau bisa dirasakan oleh orang kaya. Tetapi yang paling merasakan kenaikan BBM ini adalah rakyat kelas menengah ke bawah. Kalau orang kaya raya sekarang ini mungkin tidak merasakan betul kenaikan BBM ini. Membeli Pertalite 10.000 baginya tak jadi persoalan. Apalagi kalau pejabat negara. Karena mereka BBM-nya udah ditanggung oleh negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Kembali saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda agar selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala perlindungan dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, kenaikan harga BBM pada hari Sabtu tanggal 3 September pukul 14.30 sungguh benar-benar sebuah kiamat di malam minggu bagi rakyat Indonesia. Kenaikan harga BBM sudah barang tentu berdampak sangat besar kepada rakyat, terutama tentu rakyat kecil, rakyat biasa, rakyat miskin yang tak berdaya. Rakyat miskin, rakyat kecil, rakyat jelata tidak terlalu banyak mempergunakan BBM untuk mobil mewahnya, apalagi untuk mobil ber-cc tinggi. Untuk motor pun kadang-kadang rakyat kecil, rakyat miskin itu tidak punya motor. Tetapi mengapa mereka yang terkena dampak besar? Adalah karena kenaikan harga BBM akan membuat melambungnya harga kebutuhan pokok. Tanpa terkecuali rakyat kecil, rakyat biasa, mereka harus makan. Seperti juga orang-orang elit, seperti juga orang-orang kaya, seperti juga para pejabat negara. Rakyat kecil juga butuh makan. Walaupun mereka mungkin tidak makan makanan yang mahal-mahal seperti orang kaya. Mereka perlu makan nasi. Untuk dapat makan nasi tentu mereka harus beli beras. Mereka perlu buat lauk untuk makan. Lauknya mungkin tidak perlu daging, tapi setidaknya mereka beli cabai, beli garam, beli ikan teri, beli bawang, dan barang kebutuhan pokok itu biasanya akan melambung ketika harga BBM naik. Memang kita dengar Menteri SDM tidak mengatakan harga BBM naik. Tetapi harga BBM itu disesuaikan. Hari ini tanggal 3 September tahun 2022 pukul 13.30 pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi antara lain Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Pertamax non subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Jadi yang terjadi kata Menteri SDM penyesuaian harga. Namun bahasa-bahasa seperti ini mengingatkan kita kepada era Orde Baru. Di era Orde Baru itu kalau terjadi kenaikan harga barang, kenaikan harga BBM, itu namanya tidak naik.
tapi penyesuaian harga. Manis sekali kedengarannya penyesuaian harga. Anehnya ketika ada harga turun tidak disebut penyesuaian tapi penurunan harga. Tapi ketika harga naik disebut penyesuaian harga. Bahasa-bahasa seperti ini seharusnya tidak dikemukakan kepada rakyat. Kenaikannya bukan tanggung-tanggung. Untuk harga Pertalite saja kenaikannya sekitar 30%. Dari 7.650 per liter selama ini menjadi 10.000 per liter. Yang jadi korban akibat kenaikan BBM ini adalah rakyat kecil. Padahal kita beralasan kenaikan BBM ini karena subsidi selama ini tidak dinikmati seluruhnya oleh rakyat kecil. 70% dinikmati oleh orang kaya. Kalau begitu tentu kenaikan harga BBM ini hendaknya kalau bisa dirasakan oleh orang kaya. Tetapi yang paling merasakan kenaikan BBM ini adalah rakyat kelas menengah ke bawah. Kalau orang kaya raya sekarang ini mungkin tidak merasakan betul kenaikan BBM ini. Membeli Pertalite 10.000 baginya tak jadi persoalan. Apalagi kalau pejabat negara. Karena mereka BBM-nya sudah ditanggung oleh negara. Jadi sekarang rakyat membayarkan BBM pejabat negara. Sementara rakyat yang membayarkan BBM untuk pejabat negara itu menanggungkan sakitnya karena kenaikan BBM ini. Karena kenaikan BBM ini berdampak kepada harga bahan kebutuhan pokok. Dan tidak itu saja. Sekarang ini para tukang ojek itu merasakan sekarang ini pahitnya kenaikan harga BBM ini. Karena mereka harus beli BBM. Kalau selama ini diisinya motornya dengan BBM, dengan Pertalite misalnya 4 liter satu hari cukup. Dengan harga 7.650 per liter. Untuk membeli 4 liter sekarang mereka harus keluarkan uang 40.000. Dan kita yakin sekarang ini pelanggan-pelanggan mereka yang selama ini naik ojol yang kemari, naik ojek yang kemari sekarang agak rem. Kenapa? Karena uang untuk naik ojek terpaksa mereka belikan ke beras. Jadi kalau jangan selama ini mereka 2 kilo naik ojek, sekarang mungkin 2,5 kilo atau 2 kilo jalan kaki aja. Demi menghemat uang. Sudahlah tukang ojek beli BBM mahal, penumpang pun berkurang. Ini yang akan mereka rasakan. Jadi tukang ojek sekarang ini yang demikian banyak, mungkin jutaan di Indonesia, merasakan dampak kenaikan BBM ini. Padahal tujuan menaikkan harga BBM ini agar rakyat terbantu. Karena selama ini pemerintah mengatakan 70% subsidi BBM ini dipergunakan, dimanfaatkan oleh orang kaya. Tetapi lagi-lagi dikatakan ternyata kenaikan BBM ini dampaknya kepada orang kaya tidak begitu kelihatan. Tapi dampaknya yang besar kepada rakyat biasa. Kalau dilambungkan naik BBM non subsidi, contohnya solar dinaikkan tinggi, tapi yang non subsidi, solar untuk industri dinaikkan tinggi, atau Pertalite non subsidi,
dinaikkan tinggi-tinggi. Mungkin yang mengalami pemilik industri yang pergunakan BBM. Dibuatlah alasan. Ini kalau naik kan kasihan kita dengan nelayan. Coba kita kategorikan nelayan itu kepada rakyat kecil. Boleh nelayan itu membeli BBM subsidi. Khusus industri dikasih BBM non subsidi. Dan naikkan harga BBM non subsidi. Baru namanya membantu rakyat kecil dan membebani kelas menengah ke atas. Pengusaha-pengusaha besar. Tetapi kalau dengan cara sekarang ini, membebani rakyat kecil. Kalau Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan mengatakan punya harapan kelihatannya dengan kenaikan BBM ini, dengan adanya uang kompensasi, maka diharapkan tidak ada kenaikan rakyat miskin, jumlah rakyat miskin, bahkan beliau kelihatannya punya optimisme bahwa bisa dikurangi kemiskinan. Kita perkirakan dengan adanya bansos yang diberikan tambahan 24,17 triliun, maka kita bisa menahan pertambahan jumlah kemiskinan sehingga tetap bisa kita jaga dan bahkan kita upayakan menurun melalui program-program pemerintah lainnya. Belum ada sejarahnya kita dengar kenaikan BBM ini bisa mengurangi rakyat miskin. Tapi menambah rakyat miskin baru yang banyak. Oh, sekarang ada dana kompensasi. Ada BLT. Bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tunai itu harganya 150.000. Selama 4 bulan. Sekali 1 bulan. Bayangkan. Apa cukup 150.000 biaya hidup 1 bulan? Apalagi kalau punya anak 3, anak 4. Apalagi nanti kalau BLT itu tidak tepat sasaran. Yang aturan dapat, tidak dapat. Apalagi kalau ada pula nanti pemotongannya. Kenapa kita katakan kalau ada pula pemotongannya? Sebab pernah bansos terpotong. Disunat. Kalau yang 150.000 itu kena sunat pula agak 10.000 satu kantong. Bayangkan. Mudah-mudahan saja nanti dana bantuan lain turut menambah, mendukung kekuatan BLT ini seperti dana bantuan upah subsidi sebesar 600.000 per pekerja dengan gaji 3,5 juta per bulan. Selanjutnya ada lagi dana bantuan pemerintah daerah. Namun yang jelas, apapun namanya, kenaikan BBM ini adalah memberatkan bagi masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah. Makanya ketika di era SBY, kita lihat waktu itu Ibu Puan Maharani yang sekarang menjadi Ketua DPR RI menangis ketika Presiden SBY waktu itu menaikkan harga BBM. Simpati sekali orang kepada Ibu Puan waktu itu. Simpati sekali. Karena orang menganggap waktu itu Ibu Puan betul-betul yang merasakan sakitnya rakyat. Sampai menangis beliau waktu itu. Tapi sekarang apakah beliau menangis juga karena kenaikan BBM sekarang kita tidak tahu. Dan kita berharap dengan kenaikan BBM ini Pertamina tidak rugi lagi. Supaya ada pula hasilnya pengorbanan rakyat ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.